Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Baik, saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3-7. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu nantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, pembacaan firman Tuhan tadi, ini adalah tema utama dari surat Petrus yang pertama. Adalah pengharapan saudara orang percaya di dalam Tuhan Yesus. Yaitu dalam ayat-ayat ini, Petrus memberitahukan bahwa kita ini dilahirkan kembali dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Rasul Petrus mengetahui bahwa bagaimanapun kesulitan, penderitaan, dan juga aniaya yang kita alami di dalam kehidupan kita, itu tidak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang Tuhan siapkan buat kita? Di ayat yang keempat diberitahukan kepada kita, dia menyediakan bagi kita suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Tidak binasa, tidak cemar, tidak layu, yang disimpan bagi kita di alam roh, di alam di mana kita akan mendapatkannya waktu kita datang kepada Tuhan Yesus. Di sini tidak dimaksudkan sorga di tempat Tuhan berdiam, tapi heavenly realms, tempat di mana Tuhan telah menyiapkan kepada kita semua kekayaan yang Paulus katakan di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Semua kekayaan telah diberikan kepada kita di situ. Dan di alam inilah kita akan mengakses semua itu dengan iman dan harapan kita. Saudara, kita nggak perlu takut, karena kita ini ada dalam pemeliharaan Allah yang kuat. Di sini saudaraku perlu iman yang menantikan keselamatan yang Yesus akan nyatakan di zaman akhir ini. Alkitab katakan kita perlu bergembira walaupun kita harus menghadapi dan melewati banyak duka cita dan juga pencobaan di dalam kehidupan ini. Ya, jelas tujuan dari cobaan-cobaan, hal itu yang terjadi pada kita, tujuannya simple, hanya untuk memurnikan iman kita. Kalau kita sudah didapati murni, Alkitab bilang kemurniannya sama seperti emas yang fana itu, emas yang murni di dunia ini, waktu diuji, dia menjadi semakin murni. Sama juga dengan iman kita. Waktu diuji dengan api, itu akan mengeluarkan 3 hal penting. Kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. 3 hal tadi itu, puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan ini adalah semuanya adalah atribut kerajaan. Ini adalah sesuatu yang diberikan kepada royals, kepada orang-orang yang ada dalam pemerintahan. Saya mempercayai bahwa kita semua dipersiapkan untuk memerintah bersama Yesus. Itulah sebabnya kita perlu diuji, supaya yang keluar dari kehidupan kita adalah iman yang murni, iman yang patut dipuji, yang mulia, dan yang dihormati. Saudara, bersyukurlah buat ujian-ujian yang kita hadapi. Karena kita percaya, saudara, lewat ujian yang kita hadapi, kita boleh menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Kita boleh menjadi orang yang kuat untuk melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu ada kekuatan daripada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.